Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan membahas tentang web server dan DNS server mata kuliah Prokjer. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Ya, yang pertama, nama saya Aditya Cahya Putra. Saya Liva Matazis. Saya Ardian Reverdi. Saya Dimas. Saya Hendry Stepanus Sulin. Lalu ada saya sendiri, Panji Maulana Alatif. Apa sih itu web server? Web server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Contoh dari web client seperti Netscape, Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Neoplanet, dan lainnya. Untuk berkomunikasi dengan klien, web server mempunyai protokol sendiri, yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Dengan protokol ini, komunikasi antar web server dengan klien dapat saling mengerti dan lebih mudah. Pertimbangan memilih web server. Pertama, lisensi software yang digunakan. Itu ada freeware, shareware, atau komersil. Kedua, kemudahan instalasi. Ketiga, kemudahan dalam mengatur konfigurasi. Keempat, kemudahan untuk menambah atau mengubah peripheralnya. Kelima, kemampuan software. Keenam, besar ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan file minimal yang dibutuhkan. Ketujuh, prospek software tersebut di masa yang akan datang. Kedelapan, fasilitas apa yang mampu didukung oleh software tersebut. Kesembilan, dukungan teknis, mempunyai site atau miles yang untuk bertanya bila terjadi masalah. Ke-10, dukungan platform, jenis operasi apa yang dapat menjalankan software tersebut. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja web server. Berikut di gambar ada 4 buah tahapannya. Urutannya dari pertama, di situ ada gambar klien yang berupa sebuah laptop ataupun bisa juga komputer desktop dengan minimal memiliki browser yang terhubung ke web server melalui jaringan intranet atau internet. Lalu 2, server. Web server tersebut berfungsi sebagai server, di mana di dalamnya terdapat perangkat lunak web server yang telah dijelaskan sebelumnya, dan komputer ini dapat diakses oleh klien, maka komputer harus terhubung ke jaringan menggunakan intranet ataupun internet. Next. Ketiga, nah ini adalah di mana klien akan meminta suatu halaman ke web server untuk ditampilkan di komputer klien. Misalnya, klien mengetikkan suatu alamat di address bar sebuah browser, google.com. Klien akan menekan tombol enter, lalu klik tombol go pada browser. Lalu yang terjadi adalah tampilan dari website google.com yang sesuai dengan permintaan oleh klien. Seolah-olah permintaan tersebut seperti ini. Hai Google, ada klien yang minta halaman utama nih. Ada di mana halamannya? Itulah yang disebut request. Keempat, di bagian sisi server mendapat request ke halaman utama Google oleh klien. Si server akan mencari-cari di komputernya halaman sesuai permintaan. Jika ditemukan, maka halaman yang diminta akan dikirimkan ke klien. Namun, jika tidak ditemukan, maka server akan mengeluarkan tampilan 404 page not found, yang artinya halamannya tidak ditemukan. Soket. Soket ini merupakan antarmuka pada jaringan, yang menjadi titik komunikasi antara mesin dan pada internet protokol. Dan tentunya pada komunikasi ini tidak akan ada pertukaran data dan informasi jaringan. Dalam komunikasi antara dua pihak, tentunya harus digunakan kesepakatan, aturan, dan format yang sama agar komunikasi dapat dimengerti. Seperti halnya dua orang yang menggunakan bahasa yang sama, maka bahasa di sini disebut juga berfungsi sebagai protokol. Protokol yang digunakan dalam soket ini dapat berupa TCP ataupun UDP. Next, TCP dan UDP. TCP dan UDP di sini adalah terdiri dari dua kategori berdasarkan pengiriman datanya, yaitu datagram soket, yaitu UDP, dan stream soket, yaitu TCP.
UDP ini tidak memerlukan proses koneksi terlebih dahulu untuk dapat mengirimkan data. Paket-paket data yang dikirimkan UDP bisa jadi melalui rute yang berbeda-beda, sehingga hasil yang diterima bisa jadi tidak berurutan. Contohnya, aplikasi soket mengirim berturut-turut misalnya pesan 1, pesan 2, dan pesan 3. Aplikasi soket penerima bisa saja menerima pesan 2 terlebih dulu, lalu pesan-pesan yang lain selanjutnya. Di TCP mengharuskan terjadinya koneksi terlebih dahulu, kemudian mengirimkan paket data secara berurutan. Penerima juga dijamin akan menerima data dengan urutan yang benar, dimulai dari data pertama hingga data yang dikirimkan terakhir. TCP dapat menangani data yang hilang, rusak, terpecah, ataupun terduplikasi. Berikut adalah gambaran TCP dan UDP. Di sini TCP adalah bersifat connection oriented, yaitu berorientasi dengan koneksi. Jika tidak terdapat koneksi di antara dua buah isi tersebut, maka file yang akan dikirim akan gagal dan akan mengeluarkan error. Di UDP tidak terorientasi dengan koneksi. Di sisi pengirim akan mengirim data tersebut tanpa mengetahui apakah si klien akan menerimanya atau beberapa aja yang diterima. Gitu. Next. Kemudian ada port dan Windshop. Port merupakan sebuah koneksi data virtual yang digunakan aplikasi untuk bertukar data secara langsung. Port-port ini dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu ada well-known port, registered port, dan dynamic atau private port. Untuk well-known port, merupakan port yang telah digunakan secara internal oleh sistem Windows, misalnya port untuk koneksi internet, service FTP, dan seterusnya. Port yang telah digunakan ini adalah port 0 sampai dengan port 1023. Yang kedua ada registered port. Port ini dapat digunakan dalam aplikasi yang biasa kita gunakan. Range adalah port 1024 sampai port 49151. Dan yang terakhir ada dynamic atau private port dari port 9152 sampai dengan port 65535. Lanjut. Untuk pemrograman aplikasi soket berbasis Windows, maka komponen API yang sering digunakan adalah Windshop atau bisa disebut Windows Socket API yang mendukung interface standar TCP/IP yang merupakan protokol jaringan paling populer saat ini. Contoh protokol jaringan yang lain adalah NetBIOS, IPX dari Novell, AppleTalk dari Apple, dan seterusnya. Ya, ini merupakan sebuah ilustrasi dari stream socket. Nah, jadi pada ilustrasi di stream socket ini terdapat ada client dan server. Pada client terdapat beberapa metode, yaitu ada metode socket, metode connect, metode write, read, dan close. Sedangkan server memiliki beberapa metode seperti socket, bin, listen, accept, read, write, read, dan close. Lanjut. Nah, langkah-langkah dasar di client terdapat membuka koneksi client ke server yang di dalamnya adalah membuka soket dengan perintah soket, melakukan pengamatan ke server, kemudian menghubungi server dengan metode connect. Selanjutnya, melakukan komunikasi atau mengirim pesan dan menerima data dengan menggunakan perintah write dan read. C. Menutup hubungan dengan perintah close. Selanjutnya ada langkah-langkah di server, yaitu membuat soket dengan perintah soket, mengikatkan soket kepada sebuah alamat network dengan perintah bin, menyiapkan soket untuk menerima koneksi yang masuk dengan perintah listen, menerima koneksi yang masuk ke server dengan perintah accept, dan melakukan komunikasi, mengirim dan menerima data dengan menggunakan perintah write dan read. Lanjut. Terdapat ilustrasi dari koneksi protokol UDP. Untuk protokol UDP, perbedaannya adalah di soket di sisi server sama sekali perbedaannya adalah soket di sisi server sama dengan soket di sisi klien dan tidak ada operasi listen pada sisi server. Kemudian saat paket data dikirimkan, alamat soket penerima harus disertakan sebagai argumen. Lanjut.
Oke, sekarang saya akan membahas tentang apa itu DNS. DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP ke nama domain atau sebaliknya. Jadi dari nama domain ke alamat IP, jadi host komputer mengirimkan queries berupa nama komputer dan domain name server yang kemudian dipetakan ke dalam alamat IP oleh DNS. Jadi DNS itu berfungsi buat menerjemahkan alamat IP ke menjadi nama domain. Jadi kalau misalnya tanpa ada DNS, untuk misalnya kita ingin menjelajahi ke Facebook, kita harus menuliskan alamat IP dari Facebook tersebut. Tidak bisa dengan menuliskan nama domainnya saja. Dan beberapa fungsi DNS yaitu: 1. Melakukan identifikasi alamat komputer dalam suatu jaringan. 2. Sebagai penyedia alamat IP bagi tiap host. 3. Melakukan pendataan server email. Dan 4. Mentranskripsi nama domain menjadi IP address. Lanjut. Sekarang saya mau membahas tentang hierarki DNS. Yang pertama ada root level domain yang merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya root level domain ini berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Yang kedua ada top level domain, adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain atau GTLD dan country code top level domain atau CCLTD. GLTD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah website untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com, lalu .edu untuk pendidikan, dan .gov untuk lembaga pemerintahan. Di sisi lain, CCLTD merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs. Misalnya akhiran.id untuk website Indonesia, .au untuk Australia, dan .uk untuk Inggris, dan sebagainya. Lanjut. Lalu komponen DNS server. DNS resolver yang merupakan komputer klien yang disebut pengguna, merupakan permintaan DNS dari sebuah sistem operasi. Lalu ada recursive DNS server, yaitu pihak yang melakukan pencarian melalui DNS dan berdasarkan permintaan resolver. Selanjutnya diberikan jawaban pada resolver tersebut. Lalu yang ketiga ada autoritatif DNS server. Pihak yang memberikan respon setelah rekursif akan melakukan pencarian dan selanjutnya memberikan respon atau jawaban yang didelegasikan ke DNS server lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari DNS server itu sendiri, di mana di sini terdapat 5 tahapan. Di tahap yang pertama itu klien akan melaksanakan pencarian alamat host pada DNS lokal. Selanjutnya di tahapan kedua itu akan melakukan pencarian pada data cache. Selanjutnya pada tahapan ketiga itu melakukan pencarian pada alamat server DNS pada root server. Di tahapan keempat itu akan mencari nama domain pada cache server yang dan yang kelima itu akan mengeluarkan hasil yang ditemukan akan ditampilkan pada browser klien ataupun user. Mungkin lebih lengkapnya saya akan jelaskan pada slide selanjutnya. Di sini pada prosesnya DNS server memerlukan program klien yang bernama resolver untuk menghubungkan setiap komputer user dengan server DNS. Resolver ini adalah sebuah web browser dan mail client. Berikut adalah cara kerja dari DNS server itu sendiri. Yang pertama, DNS resolver akan melaksanakan pencarian alamat host pada file HOSTS. Apabila alamat host yang dicari ditemukan, maka akan diberikan dan proses selesai. Selanjutnya, DNS resolver melakukan pencarian pada cache yang sebelumnya dibuat resolver sendiri untuk menampung permintaan sebelumnya, sehingga tidak lagi pengambil dari data baru. Selanjutnya yang ketiga, DNS resolver melakukan pencarian pada alamat server DNS yang ditentukan oleh user. Dan yang keempat, server DNS berkewajiban untuk mencari nama domain pada cache yang dimilikinya. Selanjutnya,
jika nama domain yang dicari oleh server DNS ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database yang dimiliki oleh server. Dan yang terakhir, jika tidak ditemukan, maka pencarian akan dilakukan langsung dengan server yang dimaksud, dan hasilnya akan ditampilkan pada browser user. Dan adapun kelebihan dan kekurangan dari DNS, di sini terdapat kelebihannya, itu ada dirangkum menjadi 3 poin. Yang pertama, DNS itu ada mudah, di mana DNS sangat mudah karena user tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer dan cukup hostname-nya saja. Selanjutnya, poin yang kedua itu adalah konsisten, di mana IP address sebuah komputer bisa saja berubah, tapi hostname tidak harus berubah. Dan yang terakhir itu adalah simple, DNS server mudah untuk dikonfigurasikan bagi admin. Itu 3 kelebihan dari penggunaan DNS server. Selanjutnya ada kekurangan dari penggunaan DNS server, itu dirangkum menjadi 3 poin. Yang pertama, nama domain name system yang sangat terbatas. Selanjutnya, pengguna lebih terbatas menggunakan nama-nama mereka pada halaman situsnya. Dan yang terakhir, DNS itu tidak mudah untuk diimplementasikan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.